Selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu penguji. Salam dari Nias. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Manjaya Hulu, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek pembuatan video pembelajaran sebagai syarat kelulusan uji kinerja. Mari kita saling menyaksikan. Apa kabar, sehat ya? Oke, pada kesempatan ini sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, seperti biasa kita melaksanakan atau kita bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Itu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak saya Silsa sudah memberikan waktu datang ke tempat ini, di mana ada pun juga beberapa asas yang tersedia dalam bimbingan konseling individual ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ya. Jadi apapun yang diceritakan Silsa pada hari ini, apapun yang kita bicarakan pada hari ini, ya, maka tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi artinya hanya kita yang tahu, dan rahasia dan apa yang kita sampaikan pada hari ini cukup kita yang tahu di tempat ini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi saya Silsa datang di tempat ini atas dasar kesukarelaan, bukan karena keterpaksaan. Berikutnya ada asas keterbukaan, ya. Jadi di sini anak saya Silsa nanti akan menceritakan apa yang menjadi permasalahan dalam hidupnya, ya, baik pribadi maupun sosial, akan menceritakan tentang apa yang kita akan menyelesaikan masalahnya. Jadi ada keterbukaan, ya, artinya tak ada lagi yang ditutupi, harus kita ceritakan semua. Yang berikutnya adalah ada asas kenormatifan. Jadi anak saya Silsa dalam hal ini nanti dalam penggunaan bahasa adalah bahasa yang sesuai dengan yang sebenarnya, bahasa yang baku, dan sehingga nanti berjalan apa yang kita harapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah melaksanakan konseling individual, di mana konselor nanti akan memberikan bantuan kepada konseli untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi, baik itu pribadi ataupun sosial dan segala macam. Jadi itu nanti akan kita selesaikan bersama. Jadi kira-kira si Elsa datang ke sini, di benak Silsa apa tujuannya datang ke sini? Kenapa Bapak panggil? Kira-kira jawaban Silsa apa? Ingin lebih mengerti lagi bagaimana cara agar kita itu tidak mudah lagi Iya, oke ya. Jadi permasalahan Silsa juga, ya, yang Bapak amati kemarin tentang perilaku bergaul, ya, minder untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain, ya. Nanti Silsa menceritakan, ya, penyebab itu terjadi, ya, atas dasar apa, nanti diceritakan sampai ke akar-akarnya tanpa ada yang harus ditutupi, ya. Kira-kira yang menyebabkan si Elsa itu melakukan perilaku seperti itu apa, ya? itu dikarenakan karena saya itu merasa tidak percaya diri. Terus saya rasa teman ketika saya bergaul itu
Teman itu hanya membantu saya ke hal yang besar. Yang lain penyebabnya kenapa sampai terjadi perilaku minder, karena minder ini kan disebabkan karena diri kita sendiri, ya, karena faktor mungkin dari apa yang kita rasakan dari luar. Itu juga karena jujur saja selama ini saya trauma karena teman-teman itu hanya menganggap saya itu kurang baik, jadi mereka itu sering mengejek saya, jadi saya itu trauma. Jadi teman-teman yang lain banyak yang mengejek, ya, mengejeknya dalam bentuk apa itu? Dalam segi fisik. Apa? Katanya saya itu orangnya kayak tiang listrik. Kayak tiang. Jadi apa yang ada di benak si Elsa ketika ada orang menyampaikan sama kita itu, bagaimana si Elsa merespon itu? Nggak ada sifat, cuma berkata dalam hati, emang saya kayak tiang listrik. Oh begitu ya. Oh makanya menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu juga menjadi bagian dari hidup begitu. Oh, yang lain apa yang mau disampaikan? Ada yang lain mau disampaikan terhadap perilaku seperti ini, tentang perilaku teman selain mengejek tadi? Apa yang lain yang menyebabkan si Elsa, ya, memiliki sikap minder, ya? Oh, itu termasuk juga faktor dari orang tua. Ya, orang tuanya Orang tua sering anggap saya itu anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, berarti orang tua, ya, dalam hal ini menganggap bahwa sel-sel itu tidak bisa ngapa-ngapain. Oke, jadi makanya terjadi perilaku Yang tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Jadi menurut Selsa, sikap yang kamu lakukan itu apakah termasuk membuatmu nyaman dengan kehidupan seperti itu, ketika tidak mau bergaul dengan teman-teman atau tidak mau beradaptasi dengan teman-teman, tidak mau berkomunikasi dengan diri, itu apakah membuatmu nyaman dengan kehidupan seperti itu? saya sifat kurang nyaman, tapi aku boleh buat karena ketika saya bergaul itu mereka itu hanya memandang saya dari sisi buruk saya aja. Berarti memandang dari sisi buruk. Berarti itulah sisi burukmu yang dipandang oleh. Lalu pasti dalam kehidupan ini kan ada sisi baiknya, ya, ada sisi baiknya. Kira-kira di kehidupan Selsa ini apa sisi baiknya yang bisa kita lihat? Saya itu kurang tega ketika melihat teman saya itu dalam keadaan susah. Oh, berarti sikap asertif atau inisiatif dalam diri Selsa itu, ya, besar, ya, dalam melihat orang dalam keadaan susah. Itu bagus juga, ya, itu menjadi kelebihan diri kita. Apalagi apa kelebihan Selsa yang pernah dia lakukan? Menolong orang lain. Memang saat menolong itu ada kepikiran lain yang masuk. Makanya saya itu tiba-tiba ada rasa tidak suka dengan orang tersebut. Oh, oke, ya. Jadi sebenarnya udah bagus itu Selsa, ya, memiliki sikap seperti itu, ada empati untuk suka menolong orang lain. Jadi itu udah kelebihan Selsa, ya. Jadi menurut si Elsa tujuan hidupnya kan apa kira-kira tujuan hidup? Tujuan hidup saya itu ingin memiliki banyak teman dan juga agar teman itu tidak memandang saya ke hal yang buruk saja, tetapi memandang saya ke hal yang sisi baik saya juga. Dan juga saya ingin bisa
membuktikan kepada orang tua kalau saya itu anak yang bisa, bukan anak yang tidak bisa. Berarti tujuan hidupnya bagus ya, bagus. Hanya saja tadi ya masih mempertahankan dirinya untuk ada keterbukaan untuk datang untuk melakukan interaksi atau beradaptasi kepada teman-teman yang lain. Karena tujuan hidupnya udah pas itu ingin ingin banyak teman ya untuk kelangsungan hidup ya. Jadi hal seperti itu juga si Elsa harus memperhatikan ya bahwa dalam hidup ini memang harus kita memberikan yang terbaik, bukan hanya kita kenali diri kita, melainkan juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain atau orang tua ya. Jadi dalam hal ini ya rasa nyaman si Elsa itu nanti akan terganggu kalau memang oke, contohnya sekarang si Elsa ya memiliki sikap seperti tadi ya, rendah diri mungkin ya, rendah diri sehingga tidak bisa ngapa-ngapain ya. Ya, apa yang lain yang menyebabkan si Elsa ini melakukan atau memiliki sikap yang ya inferior ya. Jadi bagaimana si Elsa ya merasakan rendah diri dalam dirinya ya. Soalnya kalau kita memiliki kecemasan seperti itu, rasa rendah diri itu, biasanya orang seperti itu adalah udah sensitif dia terhadap apa yang dilakukannya ya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilakukannya. Apakah si Elsa pernah mengalami hal seperti itu? Gimana? Contohnya seperti di rumah kakak, orang tua sering nyuruh saya masak, terus sehabis masak itu makanannya orang tua saya sering menghina makanan tersebut karena itu terlalu asin. Ya. Sebenarnya itu memang harus jangan terlalu kita memikirkan apa yang dinilai oleh orang lain kepada kita. Jadi kita dalam hidup ini kita punya jati diri sendiri, apa yang harus kita lakukan ya. Karena di dalam kita hidup di dunia ini ada yang menjadi juga tanggung jawab sosial ya. Ada tanggung jawab sosial kita kepada orang lain. Jadi kita hidup bukan hanya hidup sendiri. Jangan hidup kita aja yang kita prioritaskan ya. Jadi harus kita mampu mengubah cara berpikir kita seperti itu ya. Harus kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di lingkungan itu ya. Kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab si Elsa dalam kehidupannya? Ingin membahagiakan orang tua, terus ingin menjadi anak yang lebih baik. Itu kalau lingkungan keluarga ya. Untuk tanggung jawab sosial kepada yang lain, ingin tanggung jawab saya kepada orang lain itu ingin membantu jika orang tersebut sedang kesusahan. Jadi saling berbagi. itu ya udah yang saya katakan tadi bahwa kalau ada orang susah, ada orang yang butuh bantuan, maka harus kita menolong. Jadi itu juga termasuk bahwa manusia itu punya tanggung jawab sosial. Jadi tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri. Jadi bagaimana kita mampu membantu orang lain kalau hanya diri kita yang kita pikirkan. Jadi maksudnya cara berpikirmu itu, memandang dirimu itu tadi itu yang harus diubah ya. Persepsimu yang buruk itu, yang tidak baik itu ya, itu yang harus diubah ya. Bagaimana cara mengubah itu? Dengan cara seperti apa? Dengan cara kalau di lingkungan teman itu berpikir kalau teman itu kesemuanya baik, kesemuanya jahat. Terus
itu ya. Jadi cara Elsa itu memandang sesuatu itu atau cara berpikir itu harus diubah ya. Terus bukan hanya persepsi yang kita ubah, juga gaya hidup. Gaya hidupnya kita itu harus kita ubah ya. Jangan hanya seperti apa yang kita harapkan, tetapi juga harus kita bisa mengikuti seperti orang lain lakukan. Contohnya kalau di kelas itu bagaimana untuk bisa memberikan atau beradaptasi kepada teman-teman lain, bagaimana cara Silsa? Contohnya kan akhir ini sekolah itu banyak diadakan yang namanya kerja kelompok. Nah, jadi saat kerja kelompok itu saya ikut memberikan tanggapan atau jawaban jika ada contohnya ada soal yang sulit dikerjakan. Jadi harus lebih aktif lagi ya. Ini harus lebih aktif lagi dalam apa? Dalam berinteraksi kepada orang lain, teman-teman lain, sehingga itu pun membuat kamu nyaman ya. Pak, ada masih sekarang ini saya itu masih mempercaya diri saja. Cuman saya itu sudah ada keinginan atau motivasi untuk mengubah jati diri saya yang sekarang. Mengubahnya menjadi orang yang percaya diri lagi, supaya kedepannya ketika saya itu pergi atau melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, contohnya seperti Jakarta, saya itu bisa mempunyai pengalaman atau mempunyai banyak teman bisa agar juga pada saat itu ketika saya itu masih memiliki sikap seperti ini, aku tidak percaya diri, teman saya itu tidak musuh saya. Nah itu bagus kalau memang itu dilakukan oleh si Silsa ya. Kira-kira menurut Silsa, kalau mempertahankan sikap seperti ini semasa sekolah di SMK 1 ini, kalau seandainya nanti kuliah juga ya kan, kuliah di seberang sana ya, masih mempertahankan sikap yang seperti ini, dampaknya apa kira-kira yang terjadi dalam kehidupan Silsa? Dampaknya sih Pak, contohnya ketika saya di Jakarta di Kepang, banyak teman yang menganggap saya itu orangnya terlalu menyendiri atau tidak bisa berteman. Terus mereka itu juga mungkin pada saat itu mereka anggap saya seperti yang teman-teman saya anggap sekarang. Saya mereka anggap saya dari sisi buruk saja. Terus mereka juga mungkin dapat menjauhi saya karena mereka anggap juga saya anaknya kurang baik. Ya, jadi berarti kalau udah kepikiran ke situ, tentu kita anggap bahwa itu tidak baik dalam kehidupan kita. Itu akan mengganggu cara jalannya hidup kita. Kita dijauhi oleh teman, kita tidak punya teman, ya, sehingga kita merasa sepi hidup ini, ya kan? Yang dirugikan tentu kita sendiri. Ya, kenapa kita bisa dirugikan? Karena sikap kita yang tidak mau keluar dari permasalahan ini. Jadi hal-hal semacam itu si Elsa harus memikirkan ke depan ya. Jadi artinya dimanapun kita berada, kita harus mampu menyesuaikan diri ya. Sudah Bapak katakan tadi bahwa kita hidup di dunia ini ada yang menjadi tanggung jawab sosial. Jadi percaya diri ya, kurang mampu melakukan ya, takut berbuat apa-apa, merasa dirinya tidak berarti, iya kan? Jadi sehingga itu membatasi keinginan untuk menolong orang lain. Tentu itu bukan hal yang baik ya. Jadi cara Silsa ke depan ini harus diubah ya, cara persepsinya, gaya hidupnya kepada teman-teman lain, cara memandangnya orang itu harus berubah ya. Jadi bagaimana caranya Silsa mengubah cara persepsi memandang sesuatu itu? Itu dimulai mencoba dulu dalam diri sendiri.
eh, dengan cara tidak tidak menganggap teman itu selalu mengikuti saya, terus memulai memulai pikiran yang baru, terus mulai melakukan yang namanya sosialisasi, terus mulai ada yang namanya percaya diri. Harus ada jadi persepsi itu, cara memandang orang itu harus kita ubah. Gaya hidup juga, bagaimana gaya hidup saya di dalam kelas, bagaimana caranya bergaul, bagaimana cara Elsa mengubahnya sikap seperti itu, bagaimana cara bersosialnya, apakah harus memandang orang itu ini, kalau kita berteman dengan dia. Kalau saya diminta ketika ingin mengubah hal tersebut, saya mulai melakukan atau mulai aktif dalam berbicara kepada teman. Tetapi kita lihat dulu teman itu bisa diajak bicara atau bisa diajak berteman. Kalau teman itu juga teman yang ajak bicara itu hanya memandang saya dari segi dulu saya lebih baik saya menjawab. Kalau itu menurut saya. Oke. Jadi sebenarnya ya dalam hidup ini kan tak perlu harus sesuai dengan keinginan kita. Apa ya? Memang manusia itu ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak. Namun kita sebagai manusia harus mampu menyesuaikan diri. Kita harus mampu hidup di antara masalah-masalah seperti itu yang kita rasakan. Ya. Jadi itu yang harus dipikirkan saja. Kamu harus bisa mengembangkan cara memandang orang itu. Kamu harus keluar dari permasalahan yang kamu alami saat ini. Karena itu akan mengganggu ya kehidupan sih. Ya. Tentu kalau saya tanya atau kalau Bapak tanya, Elsa ini bahagia nggak dalam kehidupan? Itu bahagia Bapak, karena nggak suka kalau kita hidup sendiri itu pasti hidup kita itu terasa hampa atau seperti itu. Ini tentu Iya. Jadi contoh kalau kita dalam keadaan kehidupan kita sepi, itu kan bagaimana itu ya? Bagaimana kita bisa memandang kehidupan sepi? terasa kalau saya memandang kalau saya suka memandang itu hidupnya kayak udah nggak ada lagi Pak. Ya, kalau tadi punya cita-cita kan, Elsa untuk pergi ke Jakarta dengan pendidikan kan, ya itu ya. Jadi sehingga membuat Elsa tidak nyaman dalam menjalani hari. Ya, jadi sikap-sikap seperti itu harus mampu diubahkan. Ya, cara memandang orang itu tadi harus mampu diubah. Ya, munculkan semangat dalam diri. Ya, munculkan superior ya, munculkan ya semangat dalam harus kita punya motivasi dalam ini. Ya, harus bisa diubah yang dari ketidakmampu menjadi mampu. Ya, contohnya tadi ya, kamu merasa bahwa kamu kurang mampu melakukan sesuatu, itu kan pemikiran yang salah. Jadi bagaimana cara untuk menyatakan dalam diri bahwa sebenarnya saya harus mampu? Dengan cara membuktikan kepada mereka bahwa orang itu sudah selamanya seperti itu. Nah itu ya. Jadi kamu harus bisa membuktikan kepada kamu harus bisa mempunyai motivasi dalam hidup yang kuat. Bagaimana menggali sebenarnya ya yang menjadi ya kekuatan kita dalam hidup. Ya, kelebihan kita pasti ada kelebihan manusia. Atau menurut saya manusia itu kelemahan aja ya kan?
mempunyai kelemahan dan kelebihan. Ya. Jadi kalau boleh yang kita tunjukkan itu adalah tentang Kelebihan. walaupun orang lain memandang kelemahan kita itu ada, namun kita harus Membuktikannya kepada mereka. membuktikannya bahwa ini adalah manusia yang punya Manusia yang tidak sempurna. sempurna, ada kelebihan. Ya, yang tadi kelebihan Silsa adalah pernah membantu orang lain, ya itu juga menjadi tanggung jawab sosial. Ya, jadi apa harapan Silsa? Ya, apa harapan Silsa ke depan untuk kalau seandainya kita sudah keluar dari permasalahan ini, tentu harapan Silsa itu apa? Harapan saya seperti yang saya bilang tadi, itu ingin mempunyai banyak teman, terus saya nggak suka atau ingin memberikan kepada orang tua saya kalau saya anaknya bisa, nggak suka dibanding-bandingkan. Terus saya juga buktikan kepada teman kalau saya itu anaknya bukan teman. Jadi itu dibilang kemarin itu di usia berapa itu? Itu waktu SD Pak, karena waktu SD juga kebetulan saya anaknya tinggi. Tapi waktu SMP sekarang udah kayak dibilang lagi. Tapi yang di sini berubah jadi kurus. Oh, berarti masih ingat kata-kata itu sampai sekarang. Masih. Memang kalau dibilang sama Silsa itu seperti chemistry, apa yang ada di benak Silsa? Pertama-tama dulu saya tersinggung Sesungguhnya, karena disamakan sama chemistry, padahal saya manusia. nah itulah tantangan yang kita dapat juga di lingkungan sosial kita. Ya, juga kita semakin besar, semakin dewasa, kita harus mampu hidup di antara tekanan-tekanan yang kita hadapi. Ya, karena sudah kita tanyakan tadi, saya ingin bahagia. Ya, kalau bahagia itu mulai dari jalan di Diri sendiri. diri sendiri. Tentu yang membuat kita bahagia itu bukan Orang lain. tapi diri kita Sendiri. ya. Bagaimana sih Elsa membuatnya kehidupan bahagia itu? Iya. Itu hal yang sangat baik. Iya, gimana membuatnya? Apa kira-kira kebahagiaan yang ada di benak Elsa? Itu ingin orang tua saya itu sayang kepada saya, jadi itu termasuk hal yang sangat bahagia buat saya. Jadi harapan saya Emang rupanya orang tua kurang menyayangi Elsa ya? ya, soalnya dibanding-bandingkan sama ayah. Mana kalau dibanding itu? Contohnya dibilang mereka kamu anaknya keras kepala ini kayak gitu, tapi ini adikmu lebih cepat adikmu kalau disuruh lebih cepat menyebutnya, tapi kamu anaknya pertama, seharusnya kamu itu yang jadi contoh kepada adikmu, bukan adikmu yang jadi contoh kepada kamu. Anak pertama. Jadi bagaimana kamu respon itu? Apa yang terjadi? Meresponnya itu kalau boleh jujur kau bilang emang iya. Oke, sekarang saya mau tanya, Ya, Silsa mau disayangi oleh orang tua? mau Kak. Mau. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, kamu harus mampu keluar dari permasalahan. Jadi bagaimana cara membuat orang tua itu percaya bahwa kamu itu adalah orang yang bisa membuat mereka bahagia? Contohnya Pak, jujur aja waktu masuk ke sekolah ini mereka itu langsung setuju, karena bukan di sini rencana mereka ingin mendidik saya sekolah, tetapi ada rencana mereka pada saat itu. Tapi karena saya anaknya keras kepala, sendiri menangis pada saat itu, makanya terpaksa aja mereka kasih di sini. Nah, jadi mereka bilang pada saat itu buktikan kalau kamu itu bisa menjadi anak yang baik, contohnya dalam segi nilai. Mereka itu
mereka berusaha untuk memberikan setelah akhir semester satu nanti pas pembagian rapor kami harap kamu bisa mencapai minimal nilai yang sama. Ya, jadi itulah yang diinginkan orang tua kepada si. Jadi bagaimana cara membuktikan itu juga? Dengan cara bersungguh-sungguh dalam hal belajar. Oke. Jadi sekarang tolong dicatat apa yang menjadi perubahan Silsa ke depan. Ya, ini yang disebut dengan kontrak perilaku. Ya, kontrak perilaku coba ditulis hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan Silsa ke depan. Dan kemudian nanti tulisnya apa yang menjadi hadiah untuk Silsa kita kabul. Iya. Nah ini pertama. Silakan. Nah, ini adalah kontrak perilaku yang telah dicatat oleh si Silsa. Dan mudah-mudahan ini akan bisa dilakukan. Ya, ini tanggung jawab Silsa untuk keluar dari permasalahan ini, karena ini juga akan mempengaruhi ya jalannya apa yang diinginkan Silsa ke depan. Ya, oke, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ya, apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini menurut Silsa, apa yang bisa diambil? Kalau menurut saya Pak, semua orang itu kita jangan memandangnya dari sisi saja, tetapi kita juga harus memandangnya dari sisi baik juga. Terus? Gak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Terus memahami kelemahan dan kelebihan Sosial dalam hidup ini. Ya, artinya bukan hanya diri kita yang kita pikirkan, tapi orang lain juga harus kita mampu memikirkan. Terus persepsi kita memandang sesuatu itu juga harus berubah. Ya, yang kurang percaya diri, yang rendah diri, yang kurang mampu itu diubahkan ya menjadi perilaku yang mampu. Itu ya, terus gaya hidupnya. Ya, gaya hidupnya dan cara memandangnya orang lain itu harus bisa diubah. Ya, jadi biar depan Silsa itu tidak merasa kesepian dalam menjalani kehidupannya. Oke ya. Jadi apa yang menjadi kesan dan pesan Silsa pada kegiatan kali ini? Pesan saya itu semoga saya kedepannya menjadi anak yang lebih tidak mementingkan diri sendiri lagi, terus bisa memberikan pengertian kepada orang. Oke, menjadi pesan dari Bapak lah. Pesan saya itu semoga kedepannya Bapak cepat dapat jodoh. Oke ya, baik. Itu yang menjadi kesan dan pesan si Elsa ya. Tentu Bapak mau memperhatikan ke depan bagaimana perkembangan si Elsa terhadap kontrak perilaku yang telah kita sepakati ini ya. Ya. Kira-kira nanti kalau memang si Elsa membutuhkan bantuan lagi tentang penuntasan masalah yang dialami si Elsa ini, boleh kita lakukan kegiatan berikutnya. Ya, kalau butuh silakan hubungi lagi Bapak, kita akan melakukan konseling individual gunanya untuk membuat Silsa itu mampu ya keluar dari permasalahan. Jadi ini ada lembar penilaian ya yang saya akan kasih kepada Silsa tentang kegiatan kita. Ini nanti dikerjakan, dan kalau sudah selesai nanti dikerjakan serahkan kepada Bapak ya. Oke, baik. Kira-kira itulah kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil Silsa dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelum kita berdiskusi di tempat ini, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita menutupnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan
berterima kasih ya kepada Silsa telah memberikan waktu untuk bisa kita melaksanakan bersama-sama kegiatan counseling individual pada pagi hari ini. Ya, itu kita menyatakan diri dalam Tuhan, doa dimulai. Amin. Ya, oke.